Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 3 Balong dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Balong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang sangat bermanfaat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang tentunya kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pra acara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepang. Acara inti yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan diseminasi budaya positif, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Sebelum memasuki acara inti, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Jepang. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi harum minggu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku berbangga, bangsaku rakyatku semuanya. Tanah jiwanya penuh bangga untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jayalah Jeparaku. Jepara bumi kartini kita, bergema di seluruh dunia. Seni ukir dan potensi pariwisatanya indah dan mempesona. Negeri sungguh emansipasi, antarkan Jepara mendunia. Putri asli Jepara mengatur langkahnya dalam raih ciptanya. Jepara bumi kartini kita, mari kita membangun bersama. Berkarya untuk maju menserukan mulia, terus karya menarik bukti. Mari tingkatkan karya selalu, jadikan Jepara terus maju. Wujudnya takkan pengabdianku, jayalah Jeparaku. Mari bersama bergandeng tangan.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri 3 Balong yang akan diwakilkan oleh Ibu Reni Susilawati, SPD SD. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 3 Balong, yang saya hormati calon guru penggerak yaitu Ibu Maria Lupa. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari ini Bapak Ibu bisa menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh Bu Maria Lupa. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada beliau junjungan Nabi Agung kita Muhammad Rasulullah SAW yang kita nanti pertolongannya di dunia maupun di hari akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya di sini tadi pagi dimandat oleh Kepala SD Negeri 3 Balong untuk mewakili beliau karena beliau hari ini tidak bisa menghadiri kegiatan diseminasi yang diselenggarakan Ibu Maria Lupa karena beliau ada kepentingan kedinasan yang tidak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, keberadaan Bapak Ibu di tempat ini merupakan bukti nyata komitmen dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu telah menunjukkan semangat luar biasa untuk menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan dengan mengikuti program guru penggerak yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya yakin bahwa di antara Bapak Ibu hadir para calon pemimpin pendidikan masa depan yang siap membawa perubahan positif bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Program guru penggerak ini merupakan sebuah peluang emas bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan diri dan menjadi guru yang luar biasa. Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, menjadi guru penggerak tidaklah mudah, diperlukan tekad yang kuat, kerja keras dan dedikasi yang tinggi untuk dapat menyelesaikan program ini dengan sukses. Bapak Ibu akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan rintangan. Namun saya yakin bahwa dengan semangat pantang menyerah dan berkolaborasi antar peserta, Bapak Ibu semua mampu melewati. Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, peran guru penggerak sangatlah penting dalam mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang berkualitas. Guru penggerak diharapkan dapat menjadi pemimpin pelajaran yang mampu menginspirasi dan memotivasi murid-murid untuk belajar dengan penuh semangat. Guru penggerak juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak perubahan dalam sekolah
dengan menginisiasi dan menerapkan berbagai inovasi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, saya percaya bahwa Bapak Ibu semua memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi guru penggerak yang sukses. Untuk karena itu, saya berpesan kepada Bapak Ibu untuk tetap semangat dan fokus dalam mengikuti program ini. Aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran dan pelatihan. Berkolaborasi dengan peserta lain untuk saling belajar dan berbagi pengalaman. Terbuka terhadap ide-ide baru dan berani untuk mencoba hal-hal baru. Selalu reflektif dan terus belajar untuk meningkatkan diri. Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, saya yakin bahwa dengan kerja keras dan dedikasi Bapak Ibu semua akan menjadi guru penggerak yang mampu membawa perubahan positif bagi pendidikan di Indonesia. Marilah kita bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pemaparan diseminasi budaya positif. Kepada yang menyampaikan materi, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 3 Belong, Bapak Selamat SPD MPD, yang kami hormati rekan-rekan guru SD Negeri 3 Belong. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi positif dengan keadaan sehat walafiat tak kurang satu apapun. Sholawat salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, memberikan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif, di mana ini merupakan tugas saya di modul 1 sub 1.4 tentang pengindasan hal baik tentang penerapan dan pengalaman budaya positif di sekolah. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Ada pantun Bapak Ibu, nanti dijawab cakep bersama-sama. Ngoten nggih? Minggu pagi jalannya padat, beli kerudung pas mina motif. Mari berkolaborasi dengan semangat belajar tentang budaya positif. Harapan kami memang dengan adanya diseminasi budaya positif ini kita dapat berkolaborasi bersama Bapak Ibu. Di sini bukan berarti saya yang paling ahlinya di depan, bukan berarti saya yang bisa semuanya boten. Kita nanti di sini belajar bersama, berdiskusi dan juga dapat menemukan hal-hal baru yang dapat kita terapkan di sekolah kita di SD Negeri 3 Balong ini. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi Bapak Ibu, agar Bapak Ibu lebih fokus dan konsentrasi, ini ada games. Gamesnya nanti Bapak Ibu silakan menebak dari kata-kata yang muncul dan gambar yang muncul ini akan menjadi kalimat apa. Ngoten nggih? Nah,
Monggo Bapak Ibu, tebak nama negara dari gambar berikut ini. Kira-kira negara apa Bapak Ibu? Italia. Betul, Bu Indra nomor 1 yang menjawab. Nah, jawabannya Italia. Ada huruf I, gambar kali, dan juga huruf A. Betul. Selanjutnya, ayo silakan Bapak Ibu tebak gambar. Itu ada penyelam, pelari, dan juga ada raja. Selamat Hari Raya. Iya, betul. Bu Ratna, selamat Hari Raya. Kita lihat jawabannya. Nah, betul. Selamat Hari Raya. Tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Nah, dengan seperti ini, ketika kita menerapkan di pembelajaran di kelas juga dapat membuat fokus anak-anak di Bapak Ibu, yang konsentrasi lebih terarah. Harus ada breathing-nya seperti itu biar semangat juga. Selanjutnya kita lanjut ke materi. Materi hari ini ada 6 yang akan kita bahas bersama-sama Bapak Ibu. Yang pertama, budaya positif, disiplin positif, dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Dari 6 ini Bapak Ibu, yang sekiranya masih asing, yang mana ya Bapak Ibu? Yang belum familiar di telinga Bapak Ibu, yang jarang didengar, kira-kira yang mana? Segitiga restitusi, dan ini tadi 5 posisi kontrol. Nah, nanti di sini kita akan bahas bersama-sama biar Bapak Ibu sudah ada pandangan apa itu 5 posisi kontrol, apa itu segitiga restitusi. Selanjutnya pertanyaan pemantik. Bapak Ibu nanti bisa menjawab setuju atau tidak setuju. Tidak usah takut salah. Ya, tidak ada jawaban yang salah. Kita di sini belajar bersama. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Baik. Ini sesuai jawaban dari hati Bapak Ibu ya. Jangan takut salah, jangan takut ini nanti salah, aku iya enggak. Jadi seperti itu ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau enggak? Setuju. Baik. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Baik. Nanti di sini kita akan bahas bersama-sama tentang pertanyaan pemantik tersebut. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bahwa kita ketahui semua di Bapak Ibu, sampai saat ini pun pembelajaran itu masih klasikal, di mana pembelajaran itu kita sebagai guru jarang melihat keunikan perbedaan setiap siswa. Kita masih menyamaratakan kalau semua siswa itu kudu pintar kabeh, iso kabeh. Boten nggih Bapak Ibu. Dengan adanya pembelajaran paradigma baru sesuai dengan yang terdiferensiasi, apalagi kita sudah menggunakan implementasi kurikulum merdeka, bahwa pendidikan yang terdiferensiasi itu kita harus melihat perbedaan keunikan dari setiap anak-anak. Okay. Seperti contohnya, ketika kita mengajarkan perkalian 4 kali 5, tidak mungkin semua anak bisa. Ngoten nggih? Sesuai dengan yang di lapangan di kelas kita masing-masing. Jadi kita sebagai pendidik harus jeli Bapak Ibu, kita harus melihat perbedaan mereka. Tidak bisa memaksakan semua harus bisa dengan paksaan seperti itu. Tugas kita sebagai pendidik itu menuntun murid dengan menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya, seperti itu, demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yang taat mulia. Betul. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Selanjutnya, kreatif dan bernalar kritis. Itu juga sering kita
lakukan seketika apel pagi di Bapak Ibu. Ada lagunya, bisa semua kita nyanyikan bersama-sama sambil tepuk tangan. Lagunya 2 kali biar semangat. Monggo, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu yang semangat pada pagi hari ini. Sepertinya saya juga terlalu semangat Bapak Ibu. Belum menanyakan bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Selanjutnya, perubahan paradigma. Perubahan paradigma. Bapak Ibu lihat di layar depan. Kira-kira itu ada gambar apa Bapak Ibu? Semangat. Berupa apa? Kepalan tangan. Betul sekali. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan Bapak Ibu. Monggo. Ketika di dalam kepalan tangan Bapak Ibu ini ada sebuah kertas yang berisi sebuah rahasia, entah itu rahasia keluarga, rahasia pribadi, atau rahasia sahabat kita Bapak Ibu. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda Bapak Ibu berusaha ingin tahu apa sih isinya sampai begitu rahasia tidak mau membuka, dengan cara menyuap, mengancam, menghardik apapun itu agar Bapak Ibu mau membuka. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Pertanyaannya, yang pertama, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Baik, iya. Mempertahankan, betul Bu Reni. Yang kedua, mengapa? Apa alasan Anda tidak membuka kepalan tangan Anda Bapak Ibu? Hak kami. Yang lain? Sangat apa Bapak Ibu? Sangat rahasia. Betul sekali. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Diri kita sendiri. Nah, nanti di di disiplin positif ini kita akan menemukan teori-teori motivasi untuk perubahan kedepannya Bapak Ibu. Perubahan paradigma teori kontrol. Ada 4 ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita dapat mengontrol murid, tapi letak kendali ada pada diri anak-anak. Kita dapat mengarahkan dan menuntun anak-anak. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada stimulus respon dan teori kontrol menurut Stefan. Yang pertama, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon yang kedua, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon,
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang kalah, teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Selanjutnya tentang budaya positif. Nilai-nilai kebajikan, keyakinan dan kebiasaan yang dilaksanakan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang bernalar kritis, berkomitmen, integritas, disiplin, penuh hormat, dan tanggung jawab sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini filosofi menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman ataupun tanpa hukuman. Penerapan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan murid agar murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Bapak Ibu, di sekolah kita sudah ada yang dijalankan, sudah ada pembiasaan baik, disiplin positif yang baik. Apa saja Bapak Ibu? Ketika setiap hari apel pagi membaca Asmaul Husna, kemudian kita juga berjabat tangan bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Kemudian ada apa lagi Bapak Ibu? Upacara bendera setiap hari Senin ataupun memperingati hari besar, ya, sebagai kebiasaan yang disiplin positif anak-anak. Kemudian juga ada sholat duha Bapak Ibu. Ini juga SD kita sudah melaksanakan hal baik tersebut, meskipun memang bergantian kelasnya, namun setiap hari pasti dilakukan seperti itu. Kemudian tujuan dari disiplin positif yaitu untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika kita menanamkan motivasi disiplin di sekolah, harapan kita motivasi tersebut dapat dilakukan, dapat diaplikasikan di lingkungan masyarakat. Seperti itu Bapak Ibu. Menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Terkadang anak-anak mendengar kata disiplin itu sudah mengarah peraturan. Ketika peraturan itu tidak dilaksanakan, pasti mereka berpikir akan mendapat hukuman. Hal itu merupakan menjadi salah satu ketidaknyamanan. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Di mana motivasi intrinsik ini motivasi yang lahir dari diri sendiri, dari siswa sendiri. Contohnya, ketika anak-anak memiliki motivasi jika saya mendapatkan nilai bagus, berarti saya harus apa Bapak Ibu? Belajar. Itu motivasi intrinsik pada diri anak. Kalau motivasi intrinsik ekstrinsik itu motivasi yang timbul atau dari luar diri peserta didik. Biasanya ketika anak mau menyapu misalnya, terkadang kan ada yang ayal-ayal sama teman-temannya kira Bapak Ibu. Ketika itu dia mau menyapu biar mendapatkan pujian dari bu guru misalnya, itu berarti motivasinya sudah motivasi ekstrinsik. Kira-kira bagus yang mana Bapak Ibu? Motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik, betul sekali. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ketika ada seperti halnya kedisiplinan positivitas setiap hari, ketika
anak-anak tidak mau mengikuti apel, apa yang saya dapatkan, hukuman apa yang saya dapatkan, itu juga termasuk motivasi eksternal. Ketika anak mau melakukan itu hanya dengan tujuan dipuji teman-temannya, dipuji bapak ibu gurunya, itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Saya mau melakukan hal tersebut dengan harapan saya mendapatkan reward atau hadiah dari bapak ibu guru, itu termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya sadar dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti saya tidak membuat kotor lingkungan. Itu motivasi dari dalam diri sendiri atau motivasi internal. Itulah tujuan dari disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu, ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada hukuman dan juga penghargaan. Hukuman itu menyakitkan. Contohnya, ketika anak-anak tidak mengerjakan PR, terkadang ada bapak ibu guru yang meminta anak tersebut untuk lari keliling halaman sekolah 3 kali misalnya. Itu kan berarti menyakitkan untuk anak-anak di bapak ibu ya. Membuat anak merasa tidak nyaman, membuat anak merasa takut, memaksa juga kan. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Ketika ada murid yang melakukan kesalahan, entah itu kelas tinggi atau kelas rendah, terkadang mereka itu tidak jujur Bapak Ibu. Mereka berbohong hal apa yang terjadi, tapi mereka memberikan fakta. Hal itulah yang membuat ketidakjujuran sehingga menimbulkan menyembunyikan masalah. Dan juga murid menjadi rendah diri. Selanjutnya penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Karena apa Bapak Ibu guru? Ketika anak mau mengerjakan soal, mau mengikuti pertandingan karena hanya penghargaan reward, itu pun tidak efektif ya Bapak Ibu. Kemudian merusak hubungan sifat iri. Terkadang di kelas juga pernah saya melakukan, pernah Bapak Ibu saya jujur. Ketika si A bisa mengerjakan 1 sampai 10 dengan nilai 100 akan mendapatkan hadiah, misalnya pensil atau buku seperti itu. Nah, siswa lain akan begini Bapak Ibu, Allah paling juga yang dapat si A, si B, kan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itulah salah satu mengapa penghargaan itu bersifat iri, kemudian mematikan kreativitas. Si A sudah mendapatkan penghargaan di bidang matematika, contohnya di pelajaran matematika. Kemudian ada lagi soal di pembelajaran IPAS, tetapi mereka aku sudah dapat hadiah dari matematika kok. Berarti kan dia tidak minat dalam pembelajaran IPAS. Kenapa? Karena dia sudah merasa mendapatkan reward itu. Jadi tidak mau mendapatkan yang di IPAS. Merasa sudah cukup, sehingga mematikan kreativitas. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Kita ketahui semua di implementasi kurikulum Merdeka ini memang tidak ada rankingnya di Bapak Ibu. Karena itu juga nanti dapat membuat rasa malu bagi siswa yang rankingnya paling rendah. Tidak hanya malu di sekolah, pasti juga malu di lingkungan masyarakat. Mesti jadi bahan pembicaraan, si A itu loh ranking 1 gini gitu kan. Yang B itu loh yang paling bagus, kan itu juga menimbulkan dampak yang kurang bagus untuk anak. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, yang ini konsep disiplin dengan identitas sukses, ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghargai peraturan, kehilangan waktu merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, serta teori kontrol dirinya mengontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Hukuman atau konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi.
Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman, anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensinya anak menghargai disiplin. Hukuman berupa paksaan, sedangkan konsekuensi berupa stimulus dan tanggapan. Yang selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman ada rasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika di kelas pembelajaran sedang berlangsung, ada anak yang menaruh minuman botol di pinggirnya. Tetapi dengan tidak sengaja temannya menyenggol. Kira-kira Bapak Ibu responnya bagaimana? Marahkah? Atau langsung meminta anak itu membersihkan? Bagaimana? Meminta untuk membersihkan ya? Nah, dengan adanya restitusi dan konsekuensi ini, kita meminta anak tersebut untuk yang pertama meminta maaf terlebih dahulu kepada temannya Bapak Ibu. Setelah minta maaf, kemudian anak itu berusaha untuk apa? Untuk membersihkan minuman tersebut. Di situ kita sebagai pendidik jangan langsung memarahi Bapak Ibu. Okay? Kita harus memberikan saran, kita harus menemukan masalah dari apa yang dilakukan anak-anak sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Nah ini tindakan guru, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Apa boleh nih? Konsekuensi. Kita kunci jawabannya. Yang pertama konsekuensi. Yang kedua Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, kita kunci jawaban yang kedua. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Kita kunci jawaban yang ketiga, hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita kunci jawabannya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kita kunci ya Bu jawabannya. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sudah berapa jawaban yang kita kunci Bapak Ibu? 6. Sudah 6. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, tidak apa-apa Ibu, jangan takut jawaban salah. Oke. Kita lihat jawabannya yang sudah dikunci tadi, ada konsekuensi dan hukuman. Nah, ini dia. Kira-kira betul berapa Bapak Ibu tadi? Pak, oke. Ada hukuman, konsekuensi. Dari beberapa soal ini, Bapak Ibu apakah sudah mengetahui mana yang konsekuensi, mana yang hukuman? Sudah ya? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Nah, ini Bapak Ibu, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di zaman modern serba canggih saat ini Bapak Ibu, memang penguatan karakter anak itu harus ditingkatkan. Kita tidak hanya berfokus pada nilai anak-anak setiap harinya, tapi lebih utama itu adalah fokus pada karakter anak-anak. Selanjutnya, keyakinan kelas. Pengertian keyakinan kelas, keyakinan bersama yang berisi nilai-nilai yang dikerjakan kemudian dengan sadar dan tanpa paksaan disepakati oleh seluruh anggota kelas untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama dengan guru dan juga siswa. Kita bersama untuk menyepakati peraturan apa yang akan kita gunakan di kelas kita masing-masing. Di dalam membuat keyakinan kelas, kita menggunakan kata-kata yang mudah dipahami anak-anak, kata-kata yang simpel, baik, kata-kata yang positif, bukan kata-kata yang negatif. Tahapan keyakinan kelas 5 SDN 3 Balong. Yang pertama, kita identifikasi masalah terlebih dahulu. Kita melihat kelas kita itu seperti apa yang kita butuhkan di kelas kita. Kita ingin menjadi seperti apa di kelas kita, seperti itu. Kemudian eksplorasi ide. Zaman sudah canggih ya Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik juga perlu mengenalkan IT kepada peserta didik kita. Di sini saya dengan peserta didik mencari gambar-gambar yang lucu, gambar-gambar yang membuat mereka lebih tertarik seperti itu. Karena memang usia anak-anak, gambar itu memang yang paling utama. Ya, setiap kita membuat soal, misalnya ada soal bercerita, mereka pasti lebih semangat jika ada gambarnya, seperti itu. Kemudian melakukan diskusi, kita bersama-sama memutuskan apa kesepakatan kelas apa yang kita sepakati, gitu kan. Di sini kita memilih beberapa yang kita sepakati, tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, bisa 5 sampai 7 kesepakatan kelas. Kemudian setelah sudah disetujui semua, kita menuliskan di sebuah kertas, kemudian kita menempelkan keyakinan kelas tersebut dan diimplementasikan bersama di kelas. Bapak Ibu, apakah sudah ada yang pernah membuat kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing? Belum. Jika belum, mungkin nanti ajaran baru Bapak Ibu itu sebuah momen yang bagus untuk Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas. Jadi monggo nanti bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Mungkin kalau kelas 1 dan kelas 2 agak susah Bu Sari jika dilakukan sediskusi seperti itu. Mungkin sebagai gurunya bisa menggunakan gambar Bapak Ibu, mana misal gambar membuang sampah pada tempatnya yang A atau yang B. Kira-kira anak bisa memilih mana yang bagus, mana yang tidak, seperti itu ya. Nanti monggo bersama-sama kita menerapkan hal tersebut untuk kesepakatan kelas. Ketika kita mempunyai kesepakatan kelas, anak-anak jadi tahu kesepakatan kelas kita itu datangnya harus tepat waktu. Bagaimana saya harus datang ke sekolah tepat waktu. Gunakan kata-kata yang baik Bapak Ibu. Jangan semua dilarang seperti itu. Misalnya kalau dilarang berangkat telat, ya bisa datang lebih tepat waktu, seperti itu. Dilarang mengganggu temannya, ganti dengan saling menghargai, seperti itu. Nah, ini kesepakatan kelas 5. Saya sudah membuatnya memang Bapak Ibu dari awal ajaran baru. Ada 5 kesepakatan kelas. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Yang nomor 2, berpakaian rapi sesuai aturan sekolah. Yang ketiga, saling menghargai teman dan guru. Yang keempat,
menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Yang kelima, berbicara yang baik dan sopan. Kemudian yang keenam, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah sejauh ini kesepakatan kelas memang sudah berjalan, tapi memang kembali ke terkadang anak-anak Bapak Ibu memang terkadang suka bermain, ya, memiliki kesenangan. Jadi ada beberapa yang mereka lupa ketika pembelajaran, ada yang asik sendiri seperti itu. Memang perlu penanaman karakter disiplin pada anak-anak. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan dasar, ya. Ada bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita memerlukan apa, Bapak Ibu? Makan, minum, kemudian pakaian, tempat tinggal, atau bahasa Jawanya apa, Bapak Ibu? Sandang, pangan, papan. Tepuk tangan dulu, Bapak Ibu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita lihat Bapak Ibu, di kelas kita, apakah ada anak-anak yang caper atau cari perhatian? Ada, betul, ada, pasti ada, betul kata Bu Haris, pasti ada. Karena apa? Ketika anak-anak belum mendapatkan kasih sayang itu di rumah, pasti mereka cari perhatiannya di sekolah, entah sama gurunya, entah sama temannya, seperti itu. Memang kita sebagai pendidik harus jeli, ya Bapak Ibu, melihat bagaimana apa kebutuhan murid kita. Ketika ada anak yang seperti itu, bagaimana sikap kita. Kemudian penguasaan. Di kelas Bapak Ibu pasti juga ada siswa yang menjadi penguasa. Di kelasnya Bu Aris ada? Ada. Di kelasnya Bu Indra juga ada? Ada. Di mana penguasa ini menjadi salah satu yang menjadi pemimpin kelas Bapak Ibu, yang harus apa-apa serba diikuti. Nah, kita sebagai pendidik bagaimana cara mengontrol hal tersebut. Kemudian kebebasan seperti yang saya katakan tadi, bahwa kebebasan anak-anak juga bermain menjadi salah satu kebebasan, dan memang masa usia sekolah ini bermain itu memang salah satu yang menyenangkan seperti itu. Kemudian kesenangan. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat atau ketika melakukan pembelajaran di kelas, ketika kita monoton hanya itu saja yang kita terapkan di kelas, bagaimana anak-anak Bapak Ibu, senang atau tidak? Kira-kira jenuh atau tidak? Kurang bersemangat, jenuh. Nah, ini tugas kita sebagai pendidik, salah satunya adalah menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Bagaimana dapat mengembangkan pembelajaran di kelas semenyenangkan mungkin Bapak Ibu. Dengan kita menggunakan materi atau metode pembelajaran yang berbeda-beda, pasti anak-anak juga merasa senang. Seperti contohnya ketika saya membawa LCD Bapak Ibu, proyektor ke dalam kelas. Baru masuk kelas saja mereka sudah senang. Karena apa? Berarti mereka kan memerlukan pembelajaran yang berbeda, metode pembelajaran yang berbeda. Mereka pasti tahu, oh ketika Bu Ulfa membawa proyektor berarti nanti kita menonton video, meskipun video tentang pembelajaran. Nah, itu salah satu hal yang membuat kesenangan peserta didik kita. Karena memang tugas kita adalah menuntut murid setinggi-tingginya, ya Bapak Ibu, dengan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama ada penghukum. Menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Posisi penghukum senantiasa menekan dan memaksa siswa menuruti sistem yang dibuat. Jadi memaksa seperti itu, ya. Kemudian pemberi rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Dampak pada siswa dari seorang pembuat merasa bersalah adalah siswa akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian sebagai teman, guru membangun interaksi lebih dekat dengan anak dan bersikap ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Dampak negatif dari posisi kontrol teman adalah murid hanya
mau bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Boleh nggak Pak Ibu kita dekat dengan anak itu boleh, tapi memang harus ada batasannya di mana anak harus tetap menghargai guru seperti itu. Kalau terkadang kelas rendah ada yang meluk gurunya kan seperti itu. Kalau masih anak-anak kan belum begitu paham ya Bapak Ibu, seperti mereka ke sekolah ketemu dengan gurunya itu seperti dengan bertemu dengan orang tuanya sendiri kan seperti itu. Mereka dengan seperti itu mungkin mereka merasa nyaman seperti itu. Kalau udah kelas besar, kelas tinggi itu sudah tidak pas, ya, tidak pantas jika memeluk gurunya. Selanjutnya, posisi kontrol pemantau. Guru dengan posisi ini cenderung melihat perilaku siswa dan menggunakan bukti-bukti tersebut untuk membuat keputusan tentang tindakan apa yang perlu diambil. Yang terakhir, manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi kontrol ada berapa Bapak Ibu? 5. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima. Sejauh ini kira-kira Bapak Ibu di posisi mana? Penghukum kata Bu Dewi. Yang lain? Pemantau. Kalau saya pribadi jujur Bapak Ibu, terkadang pun saya juga menjadi sebagai posisi kontrol penghukum. Pernah saya jujur, saya pernah kontrol penghukum. Contohnya ketika anak-anak tidak mengerjakan PR, saya suruh berdiri di belakang sampai mungkin 30 menit. Itu adalah hukuman ketika tidak mengerjakan PR. Nah, dengan adanya posisi kontrol ini, kita tahu Bapak Ibu, kita harus seperti apa, kita harus bagaimana ke peserta didik. Sebaiknya kita sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai yang lebih baik kita sebagai manajer. Kita yang mengatur kelas, kita yang mengelola kelas, kita dapat mengarahkan kelas kita. Kita dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ada di kelas kita. Seperti itu ya. Nah ini 5 posisi kontrol. Silakan Bapak Ibu perhatikan yang kalimat guru berkata, nanti ada soal lagi. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Guru berkata, kalau kamu tidak menirukannya, kalau kamu tidak melakukan ya rasa membuat rasa kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Kemudian sebagai pemantau, apa peraturannya? Sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Sebagai manajer, kita menemukan masalah tersebut, ya Bapak Ibu. Kita mengidentifikasi dan berusaha untuk mencari permasalahan tersebut, solusinya dari permasalahan tersebut. Nah, ini monggo Bapak Ibu, biar tidak ngantuk kita jawab pertanyaannya. Kira-kira tugas posisi kontrol Bapak Ibu itu sebagai apa? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai apa Bapak Ibu? Pemantau, manajer, penghukum, pembuat rasa bersalah. Kita kunci jawabannya dari Bu Ratna. Yang pertama, pembuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak Ibu? Manajer kata Bu Aris, oke, kita kunci. Tidak ada yang salah ya Bu Aris, kita di sini belajar bersama. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman, kita kunci jawabannya Bu Reni, teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, kita kunci jawabannya. Yang keempat, 5, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini?
Manajer. Nah, ini yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira apa Bapak Ibu? Manajer kah? Pemantau atau penghukum? Penghukum. Kita lihat jawabannya. Nah, betul berapa Bapak Ibu? Betul semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, dari Bapak Ibu bisa membedakan ya, mana yang sebagai teman, mana sebagai pemantau, mana pembuat rasa bersalah, manajer dan ataupun penghukum. Video dulu. Nah, ini ada video contoh 5 posisi kontrol sebagai manajer agar Bapak Ibu lebih memahami lagi. Nah, ini contoh dari video 5 posisi kontrol manajer. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah Jangan yang jadi mana awal yang belum. ditingkatkan? Menghargai. Nah, ini Bapak Ibu posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, dengan video tersebut Bapak Ibu, kita mungkin nanti jika ada siswa kita yang terlambat ya, ataupun
menemukan masalah, kita bisa memposisikan sebagai manajer. Kita bersama-sama dengan peserta didik kita atau siswa kita untuk mencari solusinya, bukan terus memarahi tanpa mendengarkan alasannya. Seperti itu ya. Ini materi yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, ini mungkin yang tadi Bapak Ibu katakan masih asing terdengarnya masih angin. Apa sih itu segitiga restitusi? Nah, ini kita akan ulas bersama-sama. Nah, pendekatan restitusi, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, serta menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini Bapak Ibu, ada gambar tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi di yang pertama tadi, menstabilkan identitas, kita perlu meyakinkan anak-anak di Bapak Ibu, karena kita memang manusia, tempatnya salah. Tidak hanya siswa, kita pun juga pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan, membuat murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup? Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Lanjut. Nah, yang terakhir, kita harus menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu kelas seperti apa sih? Dan kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini ada contoh kasus Bapak Ibu, nanti juga ada tayangan videonya. Azahra tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Kita akan menggunakan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Jangan gagal fokus pada foto saya ya Bapak Ibu. Video tadi nggak diputar. Langsung di situ. Langsung di slide.
akan dijelaskan dari kamu. Katanya kamu harus berdekat dengan pertama menstabilkan identitas. Kesal kenapa kesal? Oh, gitu aja ya kalau kamu marah, kalau menyesal, berbeda. Jika itu ada di posisi kamu, jika kamu tenang, kamu tidak akan kesal. Kalau ada, lalu apa yang kamu lakukan untuk dari saya? Dan kalau ada selalu oh gitu, pasti kamu membuat seperti itu karena ada alasannya. Dalam apa saya yang tidak soal, ya wajarlah jika kamu marah karena tidak rela kerjamu bisa terlalu manis seperti itu ya. Itu sangat menyakitkan yang tidak bisa diburu seperti memukul atau melemah sesuatu kepadanya. Sudah sekarang kamu pikirkan, tindakan kamu seperti itu sampai menunjukkan meja apakah sudah sesuai dengan keyakinan kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menurut kamu saling bermain-main baik kalau begitu keyakinan kelas yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah harus seperti apa? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, berdasarkan data pengawasan, itu ya, lebih kita kembali jika marah atau apapun itu baru punya alasan. Itu ada, tapi bisa menjadi Ya, itu Bapak Ibu video cuplikan kasus di kelas saya dengan menggunakan segitiga restitusi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai seorang aktor atau posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan. Demikian Bapak Ibu pemaparan materi budaya positif yang saya sampaikan. Semoga dan harapannya hal-hal baik ini dapat dikembangkan di sekolah kita SD Negeri 3 Balong agar terciptanya budaya positif di lingkungan kita, baik untuk kita sebagai pendidik maupun untuk peserta didik kita. Dari saya mohon maaf jika ada salah kata dan tingkah laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu lain-lain berupa tanggapan dan pertanyaan. Silahkan untuk Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau tanggapan mengenai materi yang telah disampaikan. Monggo Bapak Ibu jika ada tanggapan. Dari siapa? Bu Indra dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulfa untuk paparan tentang budaya positif ini, sangat bagus dan menginspirasi kami sebagai pendidik. Apalagi tentang 5 posisi kontrol seringkali kita sebagai penghukum ataupun pembuat merasa bersalah bukan manajer. Nah, dengan adanya pemaparan ini kami semakin terbuka dengan hal-hal yang baru yang membawa dampak baik untuk sekolah kita, apalagi kita sebagai pendidik. Memang harus dapat menuntut murid. Dengan adanya pendidikan guru penggerak, diharapkan calon
seorang guru penggerak memang dapat memberikan ilmu baru, dampak yang lebih baik untuk sekolah, terutama SD Negeri 3 Balong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah. Alhamdulillah Bapak Ibu, jika pemaparan kali ini nanti dapat menjadi dampak positif untuk sekolah kita dan dapat diterapkan di sekolah kita ini. Mungkin ada penanggap yang kedua, tanggapan yang kedua, monggo dari Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bu Ulfa. Ini merupakan ilmu baru bagi kami. Apalagi tentang segitiga restitusi itu istilah baru ya Bu untuk kami. Dari situ juga kita ada gambaran untuk menerapkan kepada peserta didik ketika kita menemukan permasalahan yang sesuai dengan materi yang Bu Ulfa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi. Bukan hanya panjenengan Bapak Ibu, saya pun ketika mengikuti program guru penggerak itu awal-awal itu masih ya aku nanti dagdikduk galau Bapak Ibu, tapi alhamdulillah semakin kesini semakin banyak ilmu yang saya dapat. Kemudian semoga harapannya memang dapat saya dan CDP lain di sekolah ini dapat ditularkan kepada Bapak Ibu semua, gitu ya. Jadi memang tak kenal maka tak sayang, betul Bapak Ibu istilah itu. Sebelumnya kan pemikiran kita, wah itu CGP pasti sibuk dan lain-lain, pasti angel dan lain-lain seperti itu. Bisa karena terbiasa, kira Bu Deni, ya. Yeah. Terkadang kalau kita menyikapi apapun itu dengan enjoy, dengan santai, kemungkinan besar juga akan kembali kepada kita hal yang baik Bapak Ibu. Kita berpikirnya yang positif-positif saja, seperti itu. Terima kasih Bu Novi. Selanjutnya mungkin pertanyaan di Bu Sari. Monggo yang mau bertanya. Mungkin dari Bu Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dari Bu Ulfa. Paparannya sangat bagus, inspiratif, dan bisa menjadi contoh bagi kita semua. Di sini saya akan bertanya kaitannya dengan disiplin positif. Disiplin positif itu siapa saja yang dilibatkan? Apakah cuma di kelas saja? Apa semuanya atau bagaimana? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Bu Deni, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan budaya positif ini? Tentu kita ketahui Bapak Ibu, budaya positif tidak dapat kita lakukan sendiri, tidak dapat dilakukan kelas 2 saja, kelas 3 saja, kelas 6 saja, tidak bisa nih. Tidak bisa juga hanya satu orang guru atau hanya kepala sekolah. Sehingga disiplin positif itu dilakukan oleh semua warga sekolah, pemimpin sekolah, guru, dan juga murid. Ketika semua berkolaborasi untuk mendisiplinkan atau mengutamakan, membudidayakan budaya positif ini, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Seperti itu. Kita memang perlu bersinergi, kita perlu bersama-sama membangun budaya positif yang baik di sekolah kita. Sebagai contohnya Bapak Ibu, ketika ada kedisiplinan membuang sampah pada tempatnya, kita membedakan sampah organik dan sampah anorganik. Apakah hanya kelas tertentu saja yang dapat melakukannya? Tidak. Kalau hanya kelas tertentu, nanti pasti tidak akan maksimal Bapak Ibu. Hanya kelas itu saja yang membedakan sampah organik dan sampah anorganik. Sehingga perlu semuanya
semuanya, siswa, guru, semuanya ikut terlibat dalam pembiasan sampah ini. Dibedakan sampah organik dan sampah anorganik. Apakah hanya di lingkungan dalam sekolah saja? Tidak, ya. Dilakukan di dalam lingkungan halaman sekolah dan di luar sekolah, contohnya pagar. Harapannya dengan hal seperti itu, dengan pembedaan sampah organik dan anorganik, anak-anak bisa membedakan Bapak Ibu. Mana sampah yang dapat didaur ulang, mana yang sampah tidak dapat didaur ulang. Seperti itu, ya. Sehingga anak-anak di rumah juga dapat menerapkan, oh sampah ini yang dapat didaur ulang, oh sampah ini yang tidak bisa diuraikan, yang dapat diuraikan menjadi sekian tahun, seperti itu. Begitu Bu Reni, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, acara demi acara telah kita lewati bersama. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Mari saya mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.